Jadi memang kita diundang dalam rangka bisnis strategi analisis Indonesia-Malaysia. Jadi pertemuan itu digagas oleh satu perusahaan dan itu pun sudah dikonfirmasi oleh IO penyelenggaranya ke Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Malaysia. Kedutaan Republik Indonesia sudah menginformasikan kepada Menteri Dalam Negeri sehingga saya dapat surat untuk supaya menghadiri dan itu juga perintah gubernur. Oh, perintah gubernur? Perintah gubernur waktu Apindo melapor ke gubernur kemarin. Dr. Haji Kamsol MM menampik keberangkatannya ke Malaysia pada tanggal 26 September 2022 mendatang adalah pelesiran. Pelesiran? Ya, wacana di media sosial Facebook dalam unggahan status bahkan menyebut PJ Bupati Kampar pelesiran. Hal tersebut ditampik lembut oleh sang PJ Kamsol. Pun ia menerangkan dengan gamblang bahwa sesuai undangan dari Axon Konsultansi yang akan mengupas bisnis strategi analisis ini, sang PJ Kamsol adalah sebagai speaker atau pembicara dalam event internasional tersebut. Sebagai seorang penjabat Bupati Kampar, tentu saja minta persetujuan pemerintahan pusat, Kementerian Dalam Negeri melalui suratnya pada Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara bernomor 091-431.E/SJ tertanggal 23 September 2022 memberikan rekomendasi atau izin keberangkatan Kamsol dan beberapa pihak terkait undangan Axon Konsultansi tersebut. Rekomendasi yang ditandatangani oleh Dr. Haji Suhajar Diantoro MSI itu memuat adapun yang menjadi urgensi untuk memberikan informasi terkini tentang peluang-peluang kegiatan ekspor dan perdagangan. Nah, itu dia ternyata dasar keberangkatan PJ Bupati Kamsol ke Malaysia. Masih berani bilang pelesiran? PJ, Assalamualaikum Pak PJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Terima kasih Adinda Saiful, selamat pagi. Sehat selalu. Amin, sama-sama. Membangun Kampar dengan situasi yang sekarang ini tentu tidak mudah, Pak Kamsol. Dibutuhkan kepiawaian dan keseriusan, komitmen yang tinggi. Selain APBD, mungkin apa upaya kita untuk mendatangkan uang, Pak? Jadi dua sisi yang harus kita bangun. Pertama, kita kalau sektor ekonomi kalau membangun sebuah Human Development Index atau indeks pembangunan manusia untuk indikator kesejahteraan itu kan ada 3 faktor. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ini kita sisi ekonominya tadi kita bicara. Bagaimana untuk membangun. Untuk membangun ini bisa 2. Bisa dari sumber pemerintah mencari uang dan pemerintah membangun. Bisa dari masyarakat berbelanja, ya kan? Masyarakat belanja, daya beli masyarakat meningkat sehingga pendapatan pajak juga bisa meningkat. Nah, itu 2 sisi. Kita mendorong dua sisi ini. Pertama, kita mendorong subsektor ke masyarakat, potensi masyarakat untuk mengembangkan unit usahanya. Baik itu dalam lingkup kecil rumah tangga sampai ke lingkup besar, ya kan, komunitas dan kelompok dan perusahaan. Nah, itu yang kita dorong, yang istilahnya sekarang di UMKM. Usaha masyarakat kecil dan menengah itu yang kita dorong. Itu artinya kita apa? Mereka berproduksi. Berproduksi itu lebih bagus sehingga mereka menghasilkan barang dan bisa dijual dan menghasilkan uang. Semakin banyak perkembangan produksi, peluang dan kesempatan kerja juga banyak. Ya, yang paling utama itu memang produksi dulu. Kesempatan kerja juga banyak dan bekerja itu mereka akan mendapat gaji dan upah. Walaupun itu pakai hanya standar tertentu, tapi yang lebih bagus unit produksinya. Itu yang kita dorong. Tidak hanya di sektor UMKM, juga di sektor perikanan, peternakan, pertanian, ya kan? Itu yang kita dorong dari apa? Supaya kalau memang daya beli masyarakat meningkat dengan tinggi, itu ekonomi kita bergerak. Ya kan? Itu bergerak. Jadi pemerintah ini tugasnya mendorong sektor-sektor mana yang bisa cepat didorong. Seperti sektor UMKM. Nah, kita bentuk forumnya, kita bentuk koperasinya. Kita pergi kemana-mana memasarkannya.
termasuk kita menghadiri undangan dari Kuala Lumpur, dari bisnis conference bisnis strategi dalam rangka peningkatan ekonomi. Salah satu contoh, kemarin saya diundang MTech Digital di Jakarta. Itulah salah satu contoh juga mendorong UMKM, dan kita MOU dengan Gurita, PT Gurita yang dibentuk oleh Wapres. Itu yang dibiayai oleh satu perusahaan besar dalam rangka bagaimana mendorong produk-produk kita ini bisa dipasarkan diekspor ke luar negeri dan berdaya saing. Nah, itu kan salah satu bentuk usaha kita mendorong ekonomi. Itu dari satu sisi. Kedua, dari sektor pemerintahan kita juga bisa merangkul perusahaan-perusahaan yang ada. Kemarin saya dah perintahkan asisten 2 rapat dengan seluruh perusahaan, coba cek sudah ada nggak kita forum CSR. Ternyata belum, Pak. Kita hanya fasilitasi aja nih, bentuk oleh SK Bupati. Sekarang segera bentuk forum CSR-nya sudah. Nah, jadi bentuk forum CSR. Kalau forum CSR itu dari perusahaan ke perusahaan sendiri. Sudah itu buat aplikasinya sebenarnya. Aplikasinya perusahaan itu dia mengirim aplikasinya secara online, memasukkan program-program apa yang ada di CSR-nya masing-masing. Nanti dari situ kita nampak. Nah, setelah nampak baru kita adakan rapat koordinasi. Kita berharap yang begini. Kita kan ada punya program-program. Ada quick win saya. Saya tuh punya quick win. Quick win itu key success. Key success saya dalam menjalankan tugas sebagai PJ Bupati. Jadi key success itu memang detailnya banyak ya, dari semua sisi. Key success itu sebenarnya harus masuk di program-program, dan itu tidak melulu menggunakan APBD. Itulah salah satu contoh kita mengembangkan pertanian sektor padi. Nah, kita kan tak APBD itu kan, walaupun APBD mendorong dalam rangka pengembangan pertaniannya, nah, tapi yang bekerja sektor apa segala macamnya, perusahaan yang mengelolanya. Jadi ke depan kita berharap itulah dari CSR ini dapat menopang juga mengisi pembangunan untuk menyelaraskan program pemerintah dengan swasta. Karena apa, nanti pemerintah juga maju, swasta juga akan berkembang. Oke, siap. Ya, itu yang kita usahakan. Pak J, ini saya dari tadi mau memotong tapi nggak bisa. Ke Malaysia itu diundang ternyata ya? Ya. Ini wacananya plesiran. Oh, enggak. Jadi dia kan ini pertemuan Kadin Indonesia dan Kadin Malaysia lah sebenarnya. Afindo juga terlibat di situ. Jadi kita diundang. Saya udah ngatakan kemarin, saya kalau tak ada izin menteri nggak mau pergi, ya kan? Iya begitu ya. Jadi memang kita diundang dalam rangka bisnis strategi analisis Indonesia Malaysia. Jadi pertemuan itu digagas oleh satu perusahaan, dan itu pun sudah dikonfirmasi oleh IO penyelenggaranya ke Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Malaysia. Kedutaan Republik Indonesia sudah menginformasikan kepada Menteri Dalam Negeri, sehingga saya dapat surat untuk supaya menghadiri, dan itu juga perintah gubernur. Perintah gubernur? Perintah gubernur waktu Apindo melapor ke gubernur kemarin. Jadi mungkin saya dari Riau kita, mungkin dari Badan Penanaman Modal juga provinsi juga ikut, mungkin salah satu dari tata pemerintahan. Karena di sana akan ada MOU. Jadi mungkin kita membawa nih beberapa staf ya. Staf sudah itu juga menindaklanjuti kunjungan Menteri Malaka kemarin juga. Jadi karena Menteri Malaka tahu kita dapat undangan, jadi kayak kemarin kan habis pertemuan dengan Kasat itu ditunggu beliau. Jadi ditunggu beliau di hotel karena mereka baru penerbangan perdana pesawat ya kan dari Malaka ke Pekanbaru. Jadi beliau ada di situ, beliau tahu saya ke Pekanbaru, tunggu pertemuan. Bayangkanlah jam berapa Menteri Malaka itu menunggu 12:04. Ngobrol kami sampai jam 2:30. Saya berharap betul Encik Kamsul bisa begini, kita bisa ngobrol. Karena saya mendengar akan diundang ke Kuala Lumpur. Nah, jadi pertemuan kami itu dalam rangka itu. Jadi harusnya kami lebih panjang pertemuan di Malaysia itu. Karena dia meminta kita menempai semacam Menteri Malaka juga. Ada Menteri Malaka itu macam gubernur lah di sana. Nah, kita mungkin 1 hari di Kuala Lumpur, setelah acara itu sore kita ke Malaka, pertemuan dengan Malaka lagi. Karena menindaklanjuti kunjungan beliau kemarin yang kita rapat memang di Pekanbaru. Nah, mudah-mudahan ini bisa membuahkan hasil kerjasama, apalagi kita serumpun kan.
rumpun Melayu. Intinya memang tidak hanya pasar ke Malaysia, tapi Malaysia sekarang itu kan pintu gerbang dia untuk ke pasar Asia. Nah, ya kan? Nah, dia pasar Asia. Jadi dengan demikian mungkin kita bisa bekerja sama, bisa lebih mendorong pasar kita lagi. Karena kita menjadi terkenal tuh tak bisa langsung muncul, tapi berkawan dengan orang yang terkenal kita bisa jadi terkenal juga. Jadi kalau kita ingin berkawan dengan pedagang minyak wangi, kita juga ikut-ikut wangi gitu. Iya pula. Ya kan? Iya. Begitu. Oke, Pak Haji, mungkin Pak Haji sibuk sekali nih akhir-akhir ini dan ini butuh keseriusan lebih, juga kesehatan. Saya juga punya pesan Pak Haji, jaga kesehatan Pak. Kampar itu butuh. Insya Allah